sampai luar negeri ini WA saya. Jadi dia bilang, Alvin, tolong Alvin jangan sampai. Jadi mereka penuh dengan kekhawatiran yang saya bingung. Dan bahkan sampai ke WA grup. Teman saya melaporkan Anda nih, saya marah. Kenapa saya marah? Nggak suka. Kalau orang model kayak Alvin Lim mengkritik sebuah institusi tapi untuk merubah menjadi lebih baik lantas dikriminalkan, gimana? Akhirnya tidak ada lagi orang-orang kritis. Lama-lama yang di penjara bukan Alvin Lim, tapi saya juga. Kapan kritik Alvin itu harus didukung, jangan tidak. Jangan dikriminalkan. Saya yakin sikap Jagung dan kawan-kawan jaksa lain jangan alergi dong dengan kritik Alvin Lim. Itu tidak baik. Dan saya juga ingin menyampaikan kawan-kawan yang coba melaporkan Alvin Lim, posisi saya berpihak dengan Alvin Lim. Saya tegaskan saya berpihak kepada Alvin Lim karena yang dia kritik perilaku oknum bukan institusi ya. Betul. Ini deklarasi beliau nih. Jadi beliau juga bukan anti terhadap pemerintah. Alvin ini benci dengan ketidakadilan. Yang dia benci itu adalah ketidakadilan terhadap oknum-oknum yang bermain-main di balik kekuasaan hukum. Apalagi beliau nih lawyer. Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat merupakan salah satu unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kanwilkumham DKI Jakarta. Terletak di tanah seluas 21.066 meter persegi di Jalan Percetakan Negara nomor 88 Rawasari, Jakarta Pusat. Dibangun pada tahun 1918 di masa kolonial Hindia Belanda sebagai lembaga pemasyarakatan Salemba. Kemudian, Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat telah mengalami beberapa perubahan, sampai akhirnya berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman nomor M.M.01.06 tahun 1983. Lembaga Pemasyarakatan Salemba resmi berubah statusnya menjadi Rumah Tahanan Negara. Beranggotakan 300 orang petugas yang dipimpin oleh Kepala Rutan yang membawahi 3 kasih dan 6 kepala subseksi. Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat per tanggal 9 April 2019 memiliki jumlah warga binaan pemasyarakatan sebanyak 4.381 orang. Trik-trik mereka itu saya udah tahu semua, makanya saya nggak pusing situ. Saya udah tahu semua, dan saya udah bilang dari awal, jangankan panggilan polisi, ditahan pun saya siap, saya bersedia. Jangankan ditahan, mati pun, nyawa pun saya bersedia demi perbaikan Indonesia. Ya, tapi teman-teman, inilah rupa polisi. Jadi setelah Sambo aja nih, jadi Ferdi Sambo kan udah lewat. Oke lah, kalau kemarin ada Ferdi Sambo yang buruk, katanya si Listio tuh akan ada perbaikan, ya kan? Polisi mau diperbaiki, oke lah, kita tunggulah. Tapi ternyata nggak ada perbaikan, teman-teman. Ini kayak begini gimana perbaikan? Antara polisinya nggak benar atau dianya memang nggak ikut atau nggak bisa patuh sama Listio. 50 tahun ini terakhir ini kok sepertinya belum ada kita temukan orang seperti Pak Alvin Lim. Yang saya tangkap dari maksud dan tujuan Pak Alvin Lim itu sebenarnya baik ya, untuk rakyat ya, untuk masyarakat, dan kemudian untuk bangsa dan negara ini menuju perbaikan. Jadi rekan-rekan yang tidak mampu seperti Pak Alvin Lim ini diharapkan bisa mensupport, mendukung, menjaga dan mendoakan Pak Alvin Lim ini agar bisa maju di dalam pemerintahan dan bisa merealisasikan maksud dan tujuan baiknya. Beri dia kesempatan untuk membuktikan secara luas bagi masyarakat Indonesia. Kasih dia kesempatan untuk membuktikan, tidak hanya bicara yang begitu hebat. Undang-undangnya harus dibentuk, diperbaiki ya. Jadi undang-undang kita ini banyak loophole-nya yang menyebabkan aparat penegak hukum itu bisa bermain dan tidak dipenalti. Maksudnya itu kayak contoh kepolisian, nggak ada sanksinya. Jadi misalnya dia bilang nangkep harus kasih pemberitahuan.
mulai penyidikan harus kasih SPDP ke jaksa. Nah, kalau dia nggak kasih dalam 7 hari, terus apa sanksinya buat mereka? Nggak ada. Di situ nggak ada sanksi yang mengatur. Sehingga apa? Sehingga dia pikir nggak ada sanksi, bodo amat saya langgar ya. Jadi ini nomor 1, kalau menurut saya itu harus ditambah itu, memberikan sanksi yang berat, baik pidana maupun perdata maupun administratif kepada aparat penegak hukum yang melanggar aturan hukum dalam proses penegakan hukum. Jadi kalau dia melanggar, ya kan, pidana kalau perlu lebih berat. Jadi kalau pemalsuan ke orang biasa 6 tahun, ke aparat penegak hukum 12 tahun gitu loh. Ya biar jerah dia, ya kan. Kalau enggak, nanti ya dia rekayasa sekali, dia rekayasa 2 kali, 3 kali. Itu satu yang menurut saya harus kita iniin. Kedua, kalau kita bicara sisi moral, ya kan, perbaikan moral itu, penerimaan polisi, penerimaan aparat penegak hukum itu harus melalui proses ya kontrol mental dan psikologi yang benar-benar tuh tajam. Indonesia dalam krisis kepercayaan kepada pemerintah ya. Apalagi namanya Polri itu langsung di bawah presiden. Bang, kalau kita ngeliat kasus-kasus begini, ini kan berarti gunung es ya? Yes, di Indonesia lebih parah dari gunung es, gunung batu kali. Kalau gunung es kan cair, meleleh pelan-pelan kan. Kalau ini mah gunung batu. Dia tetap aja begitu ngeliat. Tetap aja begitu, makin parah malah makin parah. Gak ada lagi negara hukum, ini negara preman semua. Sebentar lagi ini kita saling makan, saling bunuh. Yang ketawa hari ini karena belum jadi korban saja, sebentar lagi Anda jadi korban. Dipacu dengan 5%. Bahkan 5% itu semua negara di dunia dalam 1 minggu ini mengutuk data statistik Indonesia. Bloomberg masih bicara itu, Australia kemudian bicara, New York Times bicara bahwa bohong Indonesia tumbuh 5%. Itu pasti dipalsukan data BPS-nya. Tapi bapak-bapak nggak punya hati semuanya. Ya, saya serahkan nanti ke Pak Menteri. Saya sudah rekap Pak, 2021 287 miliar hanya untuk bikin, Bapak bikin Capman aja 4,9 miliar. Satu Capman. Apresiasi dan acungan jempol ya kepada Pak Alvin Lim ya. Jadi saya mewakili pemirsa dan mewakili rakyat Indonesia juga merasakan apa yang semua disampaikan dan disaksikan oleh Pak Alvin Lim itu memang terjadi di lapangan. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdi Sambo. Dunia ini akan semakin buruk ya, dan kasih menjadi kering. Itu sudah menjadi suatu ketetapan Tuhan yang ada tertulis di kitab suci. Ini reformasi dari tahun 2002, diulang-ulang terus. Budaya, struktur, Itu bedanya antara kritik dan menghina. Kalau Anda menghina, itu Anda menggerogoti integritas Anda sendiri itu. Tapi memberi kritik adalah kewajiban warga negara. Jadi seringkali kita campur antara mencelah pribadi dan mencelah kebijakannya. Saya berupaya untuk hanya mencelah kebijakan. Itu namanya kritik.